Bab 07. Tring, tring, panggilan telepon milik Kanaya dan ternyata itu dari Irfan. Halo Kanaya. Iya mas, ada apa? Terdengar suara bising seperti berada di klub malam. Kanaya sangat mengetahui jelas Irfan ada di mana sekarang karena dia sering keluar masuk klub malam bersama teman-temannya sejak SMA. Dulu saat orang tuanya bertengkar, Kanaya sering menghabiskan waktunya bersama Reinan dan teman-temannya di tempat itu. Kanaya berteman bebas kepada siapapun tapi dia tidak ingin ikut terbawa arus ke hal-hal yang negatif seperti asteris bebas dan sebagainya. Jangan lupa makan, mas sedang sibuk sekarang jadi tidak bisa menemanimu makan malam. Irfan langsung menutup telepon tanpa menunggu jawaban dari Kanaya. Mas, jangan membuatku kembali ke masa laluku yang kelam. Ucap Kanaya sembari menyimpan kembali HP-nya. Kanaya merupakan anak gaul ibu kota, bahkan Kanaya adalah seorang DJ yang berkelas sehingga banyak anak muda yang mengenalnya di kampus. Tapi sejak bertemu dengan Hana, Kanaya banyak berubah ke arah yang lebih baik. Hana adalah sahabat sekaligus penasehat yang baik baginya. Setiap hari Hana selalu mengingatkannya apabila dia mulai salah melangkah. Kanaya yang terbangun kaget karena rasa ingin buang air kecil melihat jam di HP-nya, ternyata sudah pukul 3 pagi tapi Irfan belum juga kembali. Kanaya akhirnya masuk ke dalam toilet untuk buang air kecil. Setelah keluar dari toilet ternyata Irfan sudah berbaring di atas tempat tidur dengan rambut yang acak-acakan. Kancing bajunya terbuka dan pakaiannya sangat berantakan. Kanaya yang kesal melihat Irfan akhirnya memutuskan untuk tidur di sofa. Pagi hari Kanaya terbangun lebih awal. Kanaya berniat keluar dari kamar hotel untuk mencari udara segar karena seharian dia hanya terkurung di dalam kamar. Kanaya masuk ke dalam kamar mandi melewati Irfan yang masih terbaring di atas tempat tidur. Awas kamu mas, tunggu saja pembalasanku. Ucap Kanaya sambil menatap Irfan. Kanaya yang sudah sampai di depan kamar mandi berhenti setelah mendengar panggilan dari Irfan. Kanaya, suaranya terdengar sangat lesu dan sendu. Kanaya mundur dan mendekati Irfan. Kanaya melihat Irfan sedang menggigil, dia meraba tubuh Irfan ternyata sangat panas. Astaga mas, badanmu sangat panas, aduh apa yang harus aku lakukan? Dengan paniknya Kanaya mondar-mandir karena ini pertama kalinya dia mendapatkan orang dalam keadaan sakit. Setelah cukup lama dia berpikir akhirnya dia bisa mengingat bagaimana Reinan mengurusnya jika dalam keadaan sakit. Oke, biasanya kalau aku sakit Rei akan mengompresku dan membuatkan aku bubur lalu aku minum obat penurun panas. Kanaya bergegas mengambil kain dan mengompres Irfan lalu menelpon pelayan hotel untuk membawakan bubur hangat. Selang beberapa menit kemudian pelayan hotel sudah berada di depan pintu. Dengan cepat Kanaya membuka pintu dan mengambil bubur dari tangan pelayan hotel. Ayo mas, sekarang kamu makan. Setelah makan aku akan mengganti bajumu karena sudah sangat kotor. Kanaya membantu Irfan dengan posisi setengah duduk. Dengan lihai Kanaya menyuapi Irfan sampai buburnya habis, kemudian Irfan kembali berbaring karena kepalanya sangat sakit. Kanaya sudah selesai mengganti pakaian Irfan dan mengganti kembali air kompresannya. Kanaya, terima kasih. Ucap Irfan yang masih terlihat lemah. Mas, aku akan menelpon mami dan papi untuk datang melihatmu karena aku tidak tahu akan berbuat apa lagi. Kanaya sudah memegang HP-nya bersiap menelpon orang tua Irfan. Kanaya, jangan lakukan itu. Aku tidak ingin orang tuaku bertanya mengapa aku bisa sakit di malam pertamaku bersamamu. Aku tidak ingin mami mengetahui aku keluyuran di malam hari sedangkan aku meninggalkan kamu sendiri di sini. Irfan memegang tangan Kanaya untuk menahannya. Mas, kamu tidak bisa seperti ini tanpa pengobatan dari dokter. Kalau begitu aku akan menghubungi Rei untuk meminta resep obat untukmu. Kanaya, aku tidak suka kamu menyebut namanya di depanku ataupun menghubunginya walaupun hanya sekedar mengatakan, halo. Irfan kembali menggenggam erat tangan Kanaya dan wajahnya terlihat sangat marah. Maafkan aku mas, tapi, aku hanya ingin kamu pulih. Kanaya terlihat sangat takut, ini pertama kalinya Irfan terlihat sangat marah kepadanya.
Kamu tidak perlu khawatir dengan keadaanku. Aku hanya demam dan sebentar lagi aku akan pulih. Aku akan menghubungi dokter pribadiku untuk datang memeriksaku. Irfan melepaskan genggamannya dari tangan Kanaya. Hei, tunggu. Mengapa aku harus minta maaf? Seharusnya dia yang minta maaf padaku karena sudah menelantarkanku sejak kemarin. Akhirnya aku sudah mendapatkan cara agar kamu tidak berlaku seenaknya padaku. Mas, kamu lupa kamu berhadapan dengan siapa? Bukan Kanaya namanya jika tidak bisa menaklukkan laki-laki sepertimu, gumam Kanaya dalam hati. Mengapa kamu senyum-senyum melihatku? Irfan melihat aneh kepada Kanaya. Hehehe, tidak mas. Ucap Kanaya sambil menggaruk kepalanya. Dokter Rian sahabat Irfan datang menemuinya di hotel. Setelah selesai memeriksa kondisi Irfan kemudian Dokter Rian memberikan resep obat yang akan dibeli di apotik. Kamu baik-baik saja, hanya butuh istirahat beberapa hari untuk pulih. Rian duduk di samping Irfan yang masih terbaring. Kemudian Rian mengalihkan pandangannya kepada Kanaya duduk di sofa yang agak jauh dari tempat tidur. Irfan, apa dia orang kamu ceritakan? Aku seperti mengenalnya entah di mana aku bertemu dengannya. Wow, bagaimana mungkin kamu bisa menduakan wanita secantik dia? Jika kamu tidak menginginkan dia lagi aku siap menerimanya dengan lapang dada. Rian setengah berbisik ke arah telinga Irfan. Hei, jaga mulutmu. Jika kamu sudah tidak ada urusan sana pergi aku akan istirahat. Irfan menendang Rian dengan pelan. Okelah, aku akan pergi, tapi jangan lupa untuk menghubungiku jika kamu tidak ingin bersamanya lagi. Rian kembali meledek Irfan dengan berbisik di telinganya. Entah apa yang mereka bahas. Kanaya melihat dari sofa dengan rasa penasaran. Kanaya berdiri dari tempat duduknya dan akan mengantarkan Rian keluar dari kamar hotel. Kanaya apa yang akan kamu lakukan? Irfan berteriak dari tempat tidur. Aku akan mengantarkan Dokter Rian keluar dari kamar dan akan membelikan Mas Irfan obat di apotik. Kanaya dengan polosnya hendak mengikuti Rian berjalan. Dia itu bukan anak kecil sehingga kamu menuntunnya sampai depan pintu dan menunjukkan padanya di mana pintu keluar. Seharusnya kamu lebih memperhatikanku yang sedang sakit bukan malah mengurus dia. Irfan berbicara dengan nada tinggi. Rian yang melihat Irfan terbakar api cemburu tambah menjadi-jadi. Rian memegang tangan Kanaya dan mengatakan. Kanaya kamu harus jaga baik-baik ya bosmu galak itu. Rian kemudian memegang dagu Kanaya dan tersenyum genit kepadanya. Kanaya, apa kamu tuli? Cepat ke sini. Irfan kembali berteriak keras sehingga Kanaya melepaskan tangannya dan berlari ke arah Irfan berbaring. Rian akhirnya pergi dengan tersenyum puas melihat sahabatnya itu. Bye-bye bos Irfan. Mas, aku akan membelikan obat untukmu di apotek. Kanaya sudah duduk di samping Irfan. Tidak perlu. Kamu tidak boleh keluar tanpa izinku. Irfan berbicara tanpa memandang Kanaya. Tapi mas aku. Kanaya, aku tidak suka kamu membantahku. Aku akan menyuruh orang untuk membelinya di apotek. Baiklah, jawab Kanaya singkat. Oke sekarang aku hanya jadi wanita simpanan yang terkurung di dalam kamar. Dasar laki-laki kalau saja aku tidak magang di kantormu sudah dari semalam aku meninggalkanmu. 3 bulan lagi aku akan selesai dan akan mencari pekerjaan di tempat lain. Sana pergilah dengan Felisa memangnya hanya kamu laki-laki di dunia ini. Kanaya membatin sambil menekan-nekan tombol di hapnya. Besok kita akan kembali ke apartemen dan kamu kembali masuk kerja karena dosenmu tidak memberikan izin yang lama untukmu. Dan satu lagi, desas-desus pernikahan kita sudah terdengar di kantor jadi aku berharap kamu bersifat seperti biasanya dan jangan menjawab jika ada yang bertanya tentang hubungan kita. Iya mas aku mengerti. Idi, siapa juga yang mau mengumbar pernikahan kita? Yang ada aku bisa dicap sebagai perempuan perebut pacar orang. Aku heran dengan Mas Irfan, mengapa dia tidak menunggu Mbak Felisa siap untuk menikah dengannya dia malah justru menikah denganku. Dasar egois. Seharusnya aku memikirkan matang-matang sebelum menikah dengannya dahulu.
Tak henti-hentinya Kanaya mengomel di dalam hati-hati sedangkan Irfan kembali tertidur. Matahari pagi yang begitu cerah membuat Kanaya bersemangat untuk berkemas dan akan pulang ke apartemen. Kanaya mendapatkan pesan ternyata fotografer mengirimkan beberapa file foto pernikahannya dan akan dicetak di album foto. Irfan sudah merasa segar akhirnya bangun dan mendekati Kanaya yang berada di sofa. Apa yang kamu perhatikan sejak tadi? Irfan membuatnya terkejut dan hampir saja HP-nya terlepas dari tangannya. Mas, kamu sudah baikan. Kanaya memegang jidat Irfan. Seperti yang kamu lihat. Siapa yang mengirimkanmu pesan? Irfan terlihat penasaran dengan HP milik Kanaya. Bukan apa-apa. Kanaya yang melihat ekspresi Irfan sangat penasaran dengan HP miliknya. Berikan HP-mu. Kanaya, jika kamu tidak memberikan HP-mu jangan harap kamu bisa pulang ke apartemen bersamaku. Irfan berusaha mengancam Kanaya yang menyembunyikan HP-nya di dalam saku celananya. Oke, jika itu maunya Mas, Kanaya akan pergi sekarang. Kanaya beranjak dari tempat duduknya. Tunggu, bukan itu maksudku. Kanaya, Mas minta maaf. Irfan bangkit dari tempat duduknya dan memeluk Kanaya dari belakang. Ini, lihatlah. Kanaya mengambil HP-nya lalu memberikannya kepada Irfan. Sebenarnya Kanaya masih ingin membuat Irfan penasaran tetapi karena Irfan sudah mendekapnya akhirnya dia menyerah juga. Ternyata kita begitu serasi, lihat senyuman itu. Aku tidak pernah menyangka akan menikahimu. Irfan tersenyum-senyum melihat foto pernikahan mereka seperti orang yang sedang kasmaran. Ih, ada apa dengannya? Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi baik lagi? Apa dia itu jelmaan siluman bunglon? Sifatnya setiap saat selalu berubah. Kanaya duduk di ujung tempat tidur sambil memandang geli melihat Irfan. Irfan dan Kanaya telah bersiap untuk pulang ke apartemen. Di luar kamar, pelayan hotel sudah menunggu mereka. Saat Irfan keluar dari kamar, karyawan hotel sudah bersiap untuk membawakan semua barang milik mereka. Irfan berjalan keluar hotel, terlihat semua karyawan menundukkan kepala menunjukkan rasa hormat padanya. Irfan adalah anak dari seorang pengusaha kaya raya. Papinya terkenal dengan gayanya yang sangat tegas dan disiplin dalam hal pekerjaan. Kekayaan orang tuanya tidak akan habis walaupun 7 turunan. Walaupun Irfan adalah seorang anak pengusaha yang sukses tetapi dia tidak suka hidupnya terlalu terkekang sehingga dia tidak pernah memakai jasa bodyguard. Irfan juga tidak mempunyai sopir pribadi ataupun asisten rumah tangga di apartemennya. Kanaya dan Irfan sudah berada di dalam mobil. Kanaya terlihat sangat sibuk dengan HP-nya hingga membuat Irfan menjadi kesal melihatnya. Siapa yang menghubungi? Irfan melihat HP milik Kanaya. Adikmu, Hana. Kanaya kembali sibuk membalas pesan dan sesekali tersenyum. Kanaya, kamu tidak selingkuh kan? Kanaya langsung berhenti tersenyum dan hanya melihat datar kepada Irfan. Kanaya, aku bertanya, jangan-jangan kamu benar-benar selingkuh? Irfan meninggikan suaranya karena melihat Kanaya yang tidak terlalu memperdulikannya. Mas, seharusnya pertanyaan itu untukmu, bukan untukku. Jawab Kanaya dengan tegas. Aku, mengapa aku? Irfan seperti orang yang tidak mempunyai salah. Iya kamu pulang sudah pagi dengan pakaian yang acak-acakan dan aku tidak tahu kamu dari mana. Apa itu bukan selingkuh namanya? Seharusnya aku yang bertanya Mas, bukan kamu. Kanaya juga sudah terlihat emosi dengan mengepal erat kedua tangannya. Oke, aku akan jelaskan semuanya. Irfan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kanaya, Mas benar-benar minta maaf padamu. Sebenarnya aku sedang menyelesaikan hubunganku dengan Feli, tapi malam itu dia mengancamku untuk bunuh diri, makanya aku langsung pergi dan menemaninya untuk minum. Kalau kamu tidak percaya kamu bisa menghubungi Rian, sekarang dia mengetahui segalanya. Kanaya, aku tahu kamu masih mencintai Reinan begitu juga denganku. Aku masih mencintai Feli. Kamu tahu kan, tidak mudah untuk melepaskan orang yang telah bersamamu bertahun-tahun walaupun mereka telah mengkhianatimu. Tapi mengapa Mas tidak pernah menemuiku hingga hampir sebulan menjelang pernikahan kita?
Kanaya tidak menatap Irfan. Aku pergi ke Paris untuk menemuinya selama seminggu dan saat itu juga kebetulan aku sedang ada urusan pekerjaan. Saat aku akan menemuimu ternyata Feli sudah balik ke dalam negeri lebih awal setelah mendengar kabar pernikahanku. Selama itu aku menemaninya untuk memberi penjelasan padanya agar dia tidak mengacaukan pernikahan kita. Sungguh, hubungan ini sangat rumit Kanaya. Irfan menyandarkan badannya. Maafkan aku Mas yang terlalu egois, aku tahu hubungan ini bisa saja berada di ambang kehancuran jika kita sama-sama bertahan dengan ego kita masing-masing. Mas juga minta maaf, mulai sekarang kita sama-sama berbenah diri dan memulainya dari awal. Boleh kan? Hem sangat setuju Mas. Walaupun cinta itu tidak bisa seutuhnya kita miliki tetapi apa salahnya kita mencoba untuk belajar saling memiliki. Kanaya terlihat sangat bijaksana kali ini. Aku tidak salah telah memilihmu. Irfan melayangkan kecupan hangat di kening Kanaya. Irfan kembali melajukan mobilnya dan singgah di supermarket. Mau apa kita kesini Mas? Tanya Kanaya bingung. Kita akan belanja untuk keperluan memasak. Ayo turun. Irfan sudah turun dari mobil dan membukakan Kanaya pintu mobil. Mas, aku kan tidak bisa masak. Kanaya masih terpaku di tempatnya. Cepatlah turun. Kamu hanya perlu menemaniku, aku tidak akan menyuruhmu memasak. Jadi siapa yang akan memasak? Aku. Ayolah Kanaya. Irfan menarik tangannya keluar dari dalam mobil. Baiklah, tapi aku tidak yakin dengan ucapanmu Mas. Ayo buktikan kalau Mas bisa masak. Irfan sudah berjalan masuk ke dalam supermarket dan mengambil keranjang belanjaan. Irfan memasukkan beberapa sayur dan bumbu-bumbu dapur ke dalam keranjang. Sedangkan Kanaya hanya menjadi pengamat karena Kanaya benar-benar tidak mengetahui semua jenis bumbu dapur. Apa kamu menyukai seafood? Irfan menunjuk beberapa jenis seafood pada Kanaya. Aku sangat menyukainya, aku juga menyukai semua jenis makanan. Benarkah? Kamu sangat berbeda dengannya. Irfan sudah berjalan sedangkan Kanaya menghentikan langkahnya setelah mendengar perkataan Irfan. Kenapa kamu berhenti di situ? Irfan kembali berbalik mendekati Kanaya. Aku tidak suka Mas membandingkan aku dengannya. Dia itu kekasihmu sedangkan aku ini adalah istrimu, tegas Kanaya. Kanaya, baiklah. Kamu itu istriku dan dia adalah mantan kekasihku. Aku akan selalu mengingatnya. Irfan memperbaiki ucapan Kanaya dan tersenyum melihat Kanaya yang begitu manja. Setelah selesai berbelanja mereka akhirnya pulang ke apartemen. Kanaya langsung duduk di sofa karena kelelahan menemani Irfan berbelanja. Sekarang kamu istirahat nanti aku akan membangunkanmu setelah masakan siap. Irfan sudah membawa semua belanjaan ke dapur. Tidak Mas, aku akan melihatmu memasak siapa tahu nanti aku juga akan bisa masak. Ucap Kanaya yang telah duduk di meja makan. Oke. Irfan terlihat sangat telaten mulai dari mencuci sayur sampai memotong sayuran. Kanaya hanya duduk mengamati Irfan yang telah memakai celemek dan masih menggunakan kemeja putih. Mendekatlah, aku akan mengajarimu. Kanaya mendekati Irfan yang penampilannya sudah seperti chef terkenal. Irfan memasangkan celemek di badan Kanaya. Irfan yang tepat berada di belakang Kanaya memegang tangan Kanaya dan menuntun tangannya untuk memotong beberapa sayuran. Kanaya terlihat gugup jantungnya kembali berdegup lebih cepat dari biasanya. Kanaya bisa mencium aroma parfum dari tubuh Irfan yang baginya itu adalah parfum paling harum yang pernah dia cium. Mengapa aku merasa dia begitu romantis sekarang? Kanaya membatin dan jantungnya masih berdetak kencang. Itu kan kamu bisa melakukannya. Irfan sudah melepaskan tangannya. Iya Mas, ternyata tidak terlalu sulit. Kanaya berusaha untuk terlihat tenang tetapi sebenarnya dia sangat tegang apabila Irfan memeluknya. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Irfan berbicara tetapi matanya fokus dengan masakannya. Astaga ternyata dia memperhatikanku. Kanaya sangat terkejut. Hehehe tidak Mas. Kamu terlihat keren dengan celemek itu. Kanaya berbicara sambil memperbaiki rambutnya yang sudah terjatuh ke depan. Irfan mendekati Kanaya yang masih terpaku melihatnya.
Benarkah aku terlihat keren? Irfan sudah melingkarkan tangannya ke tubuh Kanaya. Kanaya hanya menganggukkan kepalanya. Masakan telah siap di meja, Kanaya begitu bersemangat melihatnya. Irfan memasak makanan Nusantara, ada sayur lodeh, udang asam manis, ikan goreng gurame dan tidak lupa dia membuat sambal sebagai pelengkap. Wow, kamu benar-benar hebat Mas. Aku tidak percaya kamu bisa membuat semua ini. Kanaya sudah duduk di meja makan sambil memandang satu persatu menu makanan yang ada di atas meja. Apa kamu hanya ingin menatapnya? Ayo makan, Kanaya dengan cepat mengumpulkan semua lauk ke dalam piringnya.